Tahukah teman-teman bahwa orang percaya belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti percaya. Jangan cukup puas menjadi orang yang percaya. Karena Yakobus pasal 2 ayat 19 katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi apa bedanya kita dengan setan? Kalau cukup hanya percaya bahwa Allah itu ada. Di manakah posisi kita? Kita orang percaya atau kita orang beriman? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Ana Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Dalam konten ini, saya ingin membagikan sebuah ilustrasi yang pastinya akan menyadarkan kita semua, memberikan kita pengertian. Di manakah posisi kita? Apakah kita orang percaya saja atau orang yang beriman? Pasti percaya. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Sejarah baru dibuat oleh Nick Walenda, 33 tahun, dengan menyeberangi jurang air terjun Niagara di atas tali. Ia memulainya di AS, berjalan lebih dari 548 meter ke Kanada, dengan menyeimbangkan diri di atas kawat setebal 2 inci. Dibesarkan di keluarga akrobat, Walenda telah terbiasa dengan hal ini. Dalam video yang saya bagikan tadi, itu adalah seorang akrobatik bernama Nick Walenda. Nick Walenda memberanikan diri untuk membuat sebuah atraksi dengan berjalan di seutas tambang baja menyeberangi air terjun Niagara. Nick Walenda memakai sabuk pengaman. Tetapi ada satu pria yang jauh lebih berani, lebih nekat. Namanya Charles Blondin. Pada tahun 1860, Charles Blondin mengadakan pertunjukan yang sama seperti Nick Walenda. Tetapi yang seperti saya katakan, Charles Blondin jauh lebih berani, lebih nekat karena dia melakukannya tanpa sabuk pengaman. Blondin mengadakan atraksi itu dengan ditonton begitu banyak orang. Semua yang menonton terkagum-kagum dengan atraksinya Blondin. Blondin berjalan menyeberangi air terjun Niagara dengan membawa tongkat, membawa troli berisi pasir, dan dia berlari-lari kecil di atas tambang itu. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Sampailah di penghujung atraksi dari Charles Blondin. Ketika semua sedang bertepuk tangan, semua berdecak kagum, terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Charles Blondin. Blondin lalu mendatangi semua yang menonton. Dia berteriak, apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberangi air terjun Niagara ini dengan menggendong seseorang? Semua yang menonton saat itu berkata dan berteriak, kami percaya, kamu pasti bisa. Dan lalu Charles Blondin juga bertanya kembali, kalau kalian percaya, siapakah di antara kalian yang mau saya gendong? Mari kita bersama-sama menyeberangi air terjun Niagara ini bersama-sama. Saat itu juga semua terdiam. Suasana yang begitu ramai, suasana yang begitu hiruk-pikuk, mendadak hening. Tidak ada suara sedikit pun kecuali air terjun Niagara. Saat semua sedang terdiam, tiba-tiba ada seorang pria yang berkata, saya bersedia. Lalu semua mata tertuju kepada suara itu. Tiba-tiba suasana yang hening kembali ramai. Semua orang berkomentar, pria bodoh, terlalu berani, nekat, bunuh diri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi pria itu tetap dengan yakin, dengan berani mendatangi Blondin. Dan kemudian Blondin menggendong pria ini. Pria ini bersama Blondin menyeberangi air terjun Niagara sampai ke seberang dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan. Semua orang kembali memuji-muji.
Dan terlebih mereka bertanya-tanya, siapakah lelaki nekat itu? Lelaki nekat itu ternyata adalah manajernya Charles Blondin sendiri. Dia adalah orang kepercayaan, orang terdekat daripada Charles Blondin. Dari cerita yang saya bagikan tadi, seperti itulah kenyataan, keadaan, kehidupan orang Kristen. Kebanyakan mereka adalah penonton, bukan pelaku. Padahal Tuhan mencari orang yang mau melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 20, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi teman-teman, mari jangan cukup puas menjadi orang Kristen yang hanya cukup percaya, tetapi jadilah orang Kristen yang beriman. Iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan kosong. Manajer daripada Charles Blondin bisa memiliki keyakinan, keberanian untuk mau menjadi pelaku adalah karena memiliki hubungan. Bukan sekedar pertemanan, bukan sekedar hanya berkenalan, tetapi mereka terhubung satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 2 kali ada kata pendengaran. Saya ingin mengatakan bahwa tidak cukup sekali 2 kali kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup sekali 2 kali kita merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup 1-2 kali kita memperkatakan firman Tuhan. Kita harus terus-menerus menjadi orang yang suka mendengarkan, membaca, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Jikalau ada di antara teman-teman yang masih merasakan saya seperti penonton dalam kekristenan, pada konten berikutnya saya akan memberikan tips-tips bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan lebih baik, lebih benar, lebih akrab dengan Tuhan, membuat kita menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya, tetapi beriman dan percaya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.